Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai fikih dan perkembangannya. Tetapi pada hari ini kita akan fokus kepada satu sumber, yaitu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Periodisasi perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau membagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode takwin, dan yang keempat periode taklid. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Dari tasyri' Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Pada periode Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 2 periode lagi. Yang pertama yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Mekah, yakni masa selama Rasulullah SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah, dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Periode Madinah, yakni masa di mana Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesat dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Rasulullah SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan pada periode Nabi Muhammad ini yaitu berlangsung di Mekah selama 12 tahun dan berlangsung di Madinah selama 10 tahun. Ayat-ayat hukum berangsur-angsur mulai turun. Fikih bersifat praktis dan realistis. Nabi Muhammad sebagai faqih atau mujtahid. Yang terakhir, sumber hukum langsung dari Al-Quran dijelaskan dengan sunnahnya. Yang kedua yaitu periode sahabat. Di periode sahabat ini, kaum muslim telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nas tersebut. Selain itu, para sahabat memberi fatwa-fatwa Islam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nas yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Dalam hal ini, tidaklah menyalahi jika ada yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para tabi'in. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode sahabat ini yaitu periode sahabat berlangsung selama 11 Hijriah sampai 101 Hijriah. Wilayah Islam semakin luas, permasalahan hukum semakin kompleks, tidak semua sahabat mempunyai pemahaman yang sama terhadap hukum maupun sunnah Nabi, dan muncul 2 aliran yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'y. Yang ketiga yaitu
periode takwin. Pada masa ini, pada lahir para tokoh yang istimbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut dengan masa keemasan Islam, yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pengaruh terhadap dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Siapa saja sih mazhab-mazhab fikih itu? Pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan seorang tabi'in yang generasi setelah sahabat Nabi. Karena pernah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan oleh Allah, yang merupakan generasi terbaik Islam. Beliau juga berguru kepadanya dalam meriwayatkan hadis dan berbagai ilmu dari Rasulullah. Yang kedua yaitu ada Imam Malik. Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Mundari al-Asbahi al-Mudani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi dan wafat pada tahun 800 Masehi. Beliau terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal yakni kitab Al-Muwatta. Beliau juga salah satu mujtahid mutlak pendiri mazhab Maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian daerah Mekah. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Beliau masih tergolong kerabat Nabi melalui jalur kakeknya yang bernama Al-Muttalib, yakni saudara dari Hashim yang merupakan kakek Rasulullah. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Pada nasabnya ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani Syaiban dan salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini disandarkan pada kakeknya, sebagaimana dicatat Al-Zahabi dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala. Ayahnya adalah seorang pimpinan militer di Khorasan. Dari periode ini dapat disimpulkan bahwa periode ini merupakan disebut dengan periode keemasan atau periode pembukuan fikih. Faktor-faktor penentu pesatnya perkembangan ilmu fikih, perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu fikih dan ilmu pengetahuan pada umumnya, kebebasan berpendapat di kalangan ulama, modifikasi referen utama, yaitu Al-Quran, hadis, tafsir, dan ilmu tafsir. Sumber-sumber tasyri pada masa ini yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang terakhir yaitu periode taklid. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri yang asasi dalam pengistibatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Adapun sebab taklid yaitu secara umum sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Hilangnya kecerdasan individu yang merajalela hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Pada masa ini ada pun aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Dapat kita ambil kesimpulan pada periode taklid yaitu periode kemunduran. Adapun faktor-faktor penyebab kemundurannya yaitu adanya konflik politik, konflik ras dan fanatik golongan, merosotnya semangat kaum mujtahid. Mungkin itu pembelajaran pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.